Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah belum dikelola secara optimal. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada lemahnya tata kelola dan penegakan hukum yang selama ini masih terjadi di berbagai sektor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam acara akad massal 50.030 kredit pemilikan rumah, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta serah terima kunci rumah secara serentak di Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025. Prabowo menyebut Indonesia sejatinya merupakan negara yang sangat kaya, namun seringkali tidak cermat dalam mengelola kekayaan tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya koreksi menyeluruh yang harus dimulai dari pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Negara kita kaya, tapi kadang-kadang harus koreksi diri, kadang-kadang kurang pandai mengelola kekayaan. Kita sekarang harus menegakkan hukum, menegakkan peraturan. Negara harus hadir, negara harus bersih, pemerintah harus bersih, ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mentoleransi praktik korupsi di dalam institusinya. Ia menilai tanpa pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang tegas, kekayaan alam Indonesia tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan Presiden tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara, memberantas korupsi, serta memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, ya. Semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan. Saudara-saudara, negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik. Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Jadi ini pelajaran dari semua negara, semua dunia. Ribuan tahun pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Sangat sedih kita. Ya. Tapi saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat. Saya selalu cerita, beberapa bulan sebelum almarhum ayah saya meninggal, Profesor Sumitro, enggak tahu apa saya dipanggil. Dia hanya kasih satu pesan kepada saya. Dia sudah di kursi roda. Mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu,
Ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau. Dan itu saya pegang. Tanya menteri-menteri. Kalau dihadapkan dengan keputusan cara bertindak A atau B atau C, saya selalu tanya, mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A, jalankan. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Karena pendapat saya kira-kira sama dengan ayah saya. Kalau orang yang kuat, ya dia sudah kuat. Sudah. Dia tahan banting, silakan. Tapi yang paling lemah, ini yang harus kita bela. Ini yang harus kita berdayakan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ara benar. Kalau yang paling lemah ini berdaya, ya dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Ya. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin